Sobat Sejarah, kali ini aku akan mengajak kalian untuk mengenal Museum Sejarah seorang Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution yang kisahnya sangat diingat oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada kejadian G30 SPKI. Mulai dari sejarahnya, perjuangannya, hingga kematian sang putri tercinta. Penasaran kan bagaimana sejarah dari museum tersebut? Stay tune bareng aku di Museum Punya Sejarah. Yuk kita masuk. Nah, sekarang kita sudah berada di Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution, dan sekarang saya sudah bersama Bapak Royan selaku pemandu museum yang akan mengajak kita berkeliling-keliling di Museum Dr. Abdul Haris Nasution ini. Jadi pertama kita mau ke ruangan mana dulu nih Pak? Jadi ada apa aja juga di sini? Oke adik-adik, saya yang tercinta dari Universitas UI ya, Universitas Indonesia. Saya ucapin selamat datang di Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Jadi museum adik-adik yang tahu terletak di Jalan Tengku Umar. Nah, kediaman ini nomor 40. Ini diresmikan Presiden kita Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di tanggal 3 Desember 2008. Nah, adik-adik mungkin tahu disinilah peristiwa yang sangat memilukan di tahun 1965. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution ditargetkan diculik oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, kejadian di tahun 65, nah itu ini yang didobrak PKI, hari ini bisa lihat langsung. Nah, pintu ini didobrak, baru mereka masuk ke pintu tengah ini. Pintu tengah ini. Oke adik yang tercinta, dimanapun berada, nah, selesai kita di ruang tamu umum, kita lanjut ke ruang kerja yuk. Sekarang kita udah ada di ruang kerja Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Bener ya Pak Royan ya? Ya, adik-adik dimanapun berada bisa lihat kami sekarang berdiri di ruang kerja Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution. Disinilah semasa beliau masih ada, dulu beliau menulis mengarang buku yang mayoritas buku 70 judul ini dikarang di meja ini. Kita dibilang meja ini bagus, ya bagus sekarang karena ditutup ulang oleh pemerintah. Oke, kita lanjut ke ruang kuning. Kita lanjut ke ruang kuning ya Pak ya? Iya. Nah, ini kenapa ruangannya beda sendiri Pak? Kenapa kita ruang kuning Pak? Oke, adik-adik yang pertanyaannya kenapa ini jadi ruang kuning? Jadi ruang kuning ini termasuk ruang favorit Pak Nasution yang warna dari dulu kala ruang kuning. Mungkin para sesepuh kita dulu banyak mau tahu ruang kuning Pak Nasution ini. Nah, dulu di sini Pak Nas menerima tamu pejabat dalam negeri, luar negeri. Nah, masuk ke ruang kuning dulu ada jalurnya. Ini pintu utama masuknya dulu, ada bisa lihat ruang masuknya. Nah, setelah bertamu di sini ruang keluarnya ini ada pintu beda lagi. Oke adik-adik, sampai di situ sedikit cerita saya dari ruang kuning. Kita berlanjut ke kamar tidur kejadian. Yuk. Kita langsung masuk ke ruang tidurnya aja Pak ya? Kejadian, ya. Silakan. Yuk. Ini banyak sekali, ini Pak, lingkaran-lingkaran kuning ini bukti penembakan kah Pak atau seperti apa? Ya, bisa adik-adik ketahuin. Jadi kejadian di tahun 65 itu seperti ini ceritanya. Jadi Pak Nasution ini mungkin adik bisa lihat. Nah, posisi Pak Nasution berdiri ini, beliau ini udah punya firasat. Nah, berjalannya waktu dulu bertepatan jam 04.15 itu. Nah, Pak Nasution sama ibu ini mendengar suara gaduh, suara kedatangan Cakrawirawa. Nah, jadi mereka datang, Pak Nasution sempat minta tolong ke Ibu Nasution ini yang lagi duduk termenung di sini menunggu sholat subuh. Nah, Bu, kata Bapak minta tolong lihat ada apa di luar. Nah, Ibu bergegas berdiri, nah pintu ini terkunci dulu. Ibu buka, Ibu buka, Ibu lihat ke depan. Lihat ke depan. Nah, Pak Nasution sambil kipas nyamuk bertanya, ada apa Bu? Pak, kata Ibu itu banyak penggawa, mereka memaksakan masuk ke dalam. Nah, lihat Bapak asik, Ibu berpikir kalau ada permasalahan di depan, nah mereka yang akan membereskan, yang jaga di depan. Jadi Bu Nasution berusaha nutup pintu, nutup Ibu kunci. Mereka berusaha nembak pintu ini. Ini tembus semua adik. Ini salah satu adik bisa lihat, dia tembus ke meja. Nah, waktu pintu ini ditembak, kata almarhum Ibu, posisi Ibu Nasution di belakang daun pintu ini. Adik bisa ke dalam, coba.
Irma Suryani, Ibu Nasium di belakang dorong ini. Kata almarhum, ibu tuh dilindungi Allah, ini nggak ada tembak. Maksudnya kalau ibu ditembak karena ibu ada di belakang ini, ibu nggak jumpa saya waktu itu tahun 2008, 2009 atau 2010. Oke, kita lanjutkan ke ruang gamat. Ruang gamat ini saat Dokter Besar Abdullah Nasution ini akan keluar atau bagaimana, Pak? Ya, jadi cerita ruang gamat ini ruang tempat Pak Nas bekerja pakaian. Jadi dulu Pak Nas menerima misalnya baju siap pakai dari ajudan di sini. Nah, adik-adik bisa lihat ini baju Pak Nas di tahun 65 waktu beliau menjabat Menko Hankam Kasar. Ada juga baju ini. Nah, yang bintang 5 di tahun 97. Yang ini, Pak? Pak Nas ya dapat kehormatan bintang besar bintang 5 di pahlawan nasional. Oke, adik. Nah, peristiwa ini di rumah ini kejadiannya sebenarnya di luar. Anda bisa lihat. Adik Irma sudah diterima Ibu Nasution dari Ibu Mardian tadi yang ketembak. Adik Irma ketembak di sini di tulang belakang. Ini yang megang Ibu Yohana Sunarti Nasution, istrinya Pak Nas. Dia menerima Adik Irma dari Ibu Mardian. Kalau dia awal tertembak, dipegang Ibu Mardian. Ini menggambarkan Pak Nasution yang loncat ke Lubuk Sirat. Nah, jadi bisa melihat posisi Pak Nas loncat ke Lubuk Sirat ini temboknya. Ini tempatnya, Pak? Ya, ini tembaknya Pak Nas loncat ke Lubuk Sirat. Pak Nas dilarikan ke Pakostrat. Nah, Pak Nas berusaha dulu tembok ini mau turun. Maksud bertujuan dia mau membantu anaknya yang udah deras mencucurkan darah. Di sini dipegang Ibu Yohana. Tapi Ibu Nasution bilang ke Pak Nasution, Bapak jangan turun, kata almarhum, bahasa Belanda tadi. Nah, Bapak yang mau dibunuh. Nah, setelah Pak Nas loncat di sini, Ibu Nasution lari ke sini adik-adik. Lari ke sini, di bawah adik panjang, ada ditembak. Ini salah satu ruangannya Bapak Abdullah Nasution juga ya, Pak? Ya benar, ini namanya ruang Radika. Jadi ruang santai kalau Pak Nas selesai makan pagi, makan sore, makan malam di sini bersama keluarga. Nah, Ibu Nasution tadi dari pintu belakang lari ke sini. Maksud dan tujuan tidak ada lain. Ibu Nasution mengejar telepon ini. Mau melaporkan kejadian di rumah ini dengan Pangdam Jaya. Nah, waktu itu Pangdam Jaya kita Brigjen Umar Wirahan. Ibu berusaha ke telepon ternyata sudah diputus. Karena mereka ini ngaku, telepon sudah saya putus, kata Cakrawirawan. Baru salah satu Cakrawirawan ke almarhum ini. Waktu itu ibu masih ada kan? Mana Nasution? Nah, Ibu Nasution bilang, Pak Nasution sudah 2 hari dibantu. Nah, kalian semua datang ke sini cuma untuk membunuh anak saya. Ini kita masuk ke ruangan khusus Ade Irma Suryani ya, Pak? Ya, ruangan ini sebenarnya tempat tidur Ade Irma Suryani. Yuk, silakan. Ade bisa lihat ini tempat tidur Pak Nasution, bukan tempat tidur Ade Irma ya. Nah, ini tempat tidur Pak Nas yang dirawat, yang kakinya patah. Kurang lebih 3 bulan Pak Nasution tidur di sini di Pakostrat. Nah, adapun adik-adik bisa lihat ini baju Ade Irma waktu sekolah TK dulu. Nah, karena Pak Nasution berbaju hijau, anaknya waktu sekolah TK ingin baju hijau. Ini ada beberapa barang inventaris dia, mungkin ada bisa lihat lilin, ada boneka, ada sepatunya dia sekolah TK dulu. Ada tas sekolah, ada apa? Tempat minum juga. Ini semua peninggalan dari Ade Irma Suryani ya, Pak, pas saat masih kecil. Adapun adik-adik bisa lihat itu ada foto Pak Pierre Tindian yang ditulis sama PKI sama Ade Irma yang tertembak di kamar tidur ayahnya tadi. Kedua orang itu korban meninggal semua. Baik, Pak Ryan, sekarang kita sudah berada di mana sekarang? Oke, adik-adik yang tercinta dimanapun berada, kalian bisa lihat inilah yang dibilang pavilion, tempat ajudan Pak Nas atas nama Letnan 1 Piri Tindian Kulit. Nah, adik-adik bisa lihat itu Piri Tindian yang jaket coklat, yang kaos putih.
Nah, cerita di sini dulu beliau ini sudah tidak dinas. Pak Pirit Indian ini sudah dapat surat lembar dari Panas karena beliau mau nikah ke Semarang, Jawa Tengah. Tanggal 1 Oktober pagi beliau ini mau berangkat sebenarnya. Tapi di malam tanggal 30 September, karena ada keributan, beliau keluar dari pintu dalam, dia bawa senjata AK. Nah, tapi kalau Pirit Indian di waktu itu ditodong sama banyak orang, nah, senjata dilepas di depan Pak Pirit Indian itu. Nah, Pak Pirit Indian berkata, saya ajudan Jenderal Ahanastion, kata dia. Oke, terima kasih adik-adik atas kunjungannya ke museum. Lain waktu kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ryan atas Sama-sama. kesempatannya sudah mengajak kita untuk berkeliling di ke Museum Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution ini untuk Ya. bisa mengetahui sejarahnya seperti apa. Ya, seperti itulah sedikit sejarah yang bisa kita ceritakan. Terima kasih deh ya. Terima kasih Pak Ryan. Ya, sama-sama. Sampai di sini dulu wisata museum sejarah kita kali ini. Sampai bertemu di wisata museum punya sejarah selanjutnya.